meja customer, kemungkinan untuk memanipulasi bisa disingkirkan. Kecil kemungkinan. Kemungkinannya Atau disingkirkan. sangat kecil, bahkan nol. Nol. Oh. Dengan demikian berarti tinggal satu orang. Dari situlah saudara mengambil kesimpulan. Ya. Yaitu pertanyaan yang saya tangguhkan tadi. Bahwa yang sangat atau yang berpotensi untuk memanipulasi penguasaan kopi itu ada pada terdakwa, begitu? Ya, Yang Mulia. Ya. Dan kapannya itu kami melakukan observasi kembali dan kapannya adalah di menit yang tadi saya sampaikan. Baik. Nah, kemudian kita tahu ya, setiap kami menyidangkan perkara-perkara, terdakwa itu pada umumnya wajah rautnya itu ya ada rasa sedih, menunduk, ya pokoknya mukanya kurang berseri-seri lah. Tapi berbeda kali ini dengan terdakwa kita ini memang segar, ketawa, tenang, biasa-biasa. Dan berkilau-kilau ya, Yang Apakah Mulia. saudara bisa menilai ya atau membuat suatu kesimpulan? Ini bagaimana ini kepribadian terdakwa kita ini? Merujuk kepada hasil analisa saya dan kesimpulan yang sudah saya sampaikan di situ. Kita bicara tentang personality profile. Jadi menjadi the center of attention adalah hal yang memberikan energi kepada yang bersangkutan. Apakah memang begitu aslinya terdakwa ini kepribadiannya setelah melakukan observasi atau ada yang dibuat-buat di situ? Apalagi tadi kaitannya dengan yang disampaikan oleh Ketua Majelis, berperilaku ganda. Tidak ada hubungannya dengan kepribadian ganda. Tidak ada hubungannya. Tapi hal yang khas dari a person with narcissistic personality trait kepribadian narsistik adalah menikmati atensi. Semakin besar atensi yang diterima itu menjadi energi. Ya. Baik, kemudian ini ada yang menarik lagi. Itu di frame 17.03 dari berita acara saudara. Pukul 17.18.56. Apakah bisa ditayangkan sebentar itu? Walaupun dalam posisi jarak jauh. Ya, frame 17.03. Sambil menunggu itu, saya sampaikan dulu pertanyaannya. Itu kan korban Mirna kan duduk di tengah sofa ya, yang sedang memegang hidung. Nampak tidak di sini? Iya. Itu menggeser sesuatu. Iya. Apakah sesuatu itu gelas atau apa kita tidak tahu. Itu yang berada di depan ke arah terdakwa. Iya. Bahkan pada menit yang ke-19, 2 detik ya, lewat 2 detik, korban Mirna sempat menjulurkan tangannya ke arah terdakwa Jessica. Kita tidak bisa mengatakan ini apakah dia berkata-kata, yang tahu waktu itu adalah saksi Hani ya. Iya. Apa maksud daripada adegan itu? Bisa saudara sampaikan di dalam persidangan ini? Sebelum juga ini harus dilihat tuh ya. Nah, kemudian pada pukul 17.20, nah itu sudah kelihatan. Bisa enggak kelihatan itu? Dari pukul 17.18.56 hingga menit ke yang 19.02. Supaya tidak terpotong-potong juga hingga kepada 17.20, 28 detik ya. Iya. Itu ketika korban itu tergeletak bersandar ya. Iya. Di sofa.
Iya. Sepertinya tubuh korban kalau waktu kami melihat secara dekat di Zoom itu tubuh korban itu mengarah secara spontan kepada terdakwa. Tidak pas tengah begini tapi agak begini. Ya. Bisakah saudara menjelaskan suara hati daripada korban atau bagaimana pendapat ahli di dalam cerita CCTV Pak, itu? kalau bicara itu kan kita jadi membangun asumsi dan persepsi dan Ya. asumsi ya Pak ya. Bukan atau saya bilang. Penilaian saudara. Jadi minum didorong itu adalah perilaku yang menunjukkan bahwa minuman ini nggak enak, minuman ini Bagaimana saudara bisa menyimpulkan itu minuman ini nggak enak? didorong Pak. Jadi bahwa minuman itu didorong. Pak, untuk hal yang mulia untuk hal-hal yang menyenangkan, Ya. favorit or preferable Pak. Ya. Secara gesture kita akan approaching Pak, mendekat. Ini menunjukkan keberminatan, ini menunjukkan ketertarikan, ini menunjukkan bahwa kita memberikan respons positif. Ya. Jadi dengan Sementara ada penolakan didorong. penolakan kita akan membangun space lebih lebar. Jadi menolak begitu. Ada kesan tidak enak. Ya. Jadi bahwa sebagai contoh aja Pak Hakim Ketua posisinya ke depan ini menunjukkan bahwa Pak Hakim memusatkan perhatian terhadap penjelasan saya. Bapak Hakim anggota mundur ini menunjukkan bahwa sebetulnya udah detach nih dari penjelasan saya. Ini adalah bahasa tubuh yang sangat kelihatan. Jadi waktu dia mendorong, menolak, ini adalah penjelasan bahwa benda itu nggak bagus. Pokoknya itu benda itu negatif. Tapi kenapa dia miringnya begini? Ya, karena posisi dari sofa ini kemungkinan Pak ya mempertimbangkan posisi sofa dan posisi meja. Kalau dia begini kakinya akan ketatap dengan meja. Jadi adalah miring. Kenapa miringnya bukan ke Jessica melainkan ke Hani? Itu menunjukkan kedekatan emosi. Jadi orang akan otomatis mendekat kepada orang yang dia lebih percaya. Kedekatan emosi. Lebih dekat emosi kepada Hani, kan bersandarnya ke Hani kan, bukan ke Jessica kan. Oh begitu. Gitu. Dan berarti juga menunjukkan bahwa kepada siapa dia lebih percaya. Ini kalau mau bicara tentang Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Begitu. Nah, kemudian masih ada satu lagi. Pada jam 17.20.33 ya, jam 17.20.33 bagaimana menurut saudara ketika Mirna itu tadi bersandar ke sofa itu tak sadarkan diri, apakah kan di sana dialognya sebenarnya ada di sana Hani juga berdialog tapi tidak jelas kelihatan, dan begitu juga Mirna, tapi adakah yang terlihat analisis saudara Jessica di sini sedang bagaimana ya sikapnya? Misalnya apakah dia ada satu protes karena minuman tadi yang kurang pas? Adakah satu gerakan-gerakan dia yang sifatnya ya terdakwa ini untuk memprotes ke Olivier? Sementara di gambar itu kita lihat Hani sibuk sampai ya memegang-megang bahu daripada si Mirna ya. Jadi bagaimana penilaian saudara sikap daripada Jessica di situ? Karena tadi kita sudah melihat di lain tempat ketika si Mirna itu diangkat, itu kan ada dia melakukan pertolongan di sana, ya mengangkat, ya. Sedangkan di sini di posisi ini bagaimana sikap daripada Jessica di situ? Sesuai yang Mulia sampaikan, kita bicara tentang bagaimana respons terhadap urgensi
ketika temannya terkena musibah, reaksi yang ditampilkan tidak cukup signifikan.